Halo pemirsa semua, perkenalkan saya Ferdiansyah Saiful Hijrah. Saya adalah seorang guru di SDN Gunung Sari 2, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Yang mana sekolah saya ini termasuk di daerah pelosok Indramayu karena berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Sehingga untuk urusan teknologi informasi memang cukup masih tertinggal. Mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan bagi saya untuk ikut pelatihan ini, yaitu pelatihan digital class yang diadakan oleh Molek, dan saya sekarang masuk ke dalam angkatan ke-6 kelompok 5. Dan video yang saya buat ini adalah bagian dari tugas yang disyaratkan oleh penyelenggara, yaitu mengenai implementasi kelas digital, dalam hal ini edmodo.com dalam pembelajaran. Dan saya sudah mencoba mengaplikasikan Edmodo dalam pembelajaran di kelas saya. Baiklah, langsung saja. Dalam Edmodo, username saya adalah Kang Ferdi dan email saya adalah ferdiansyah@gmail.com. Ini adalah akun saya sebagai guru. Kemudian saya sudah membuat kelas atau grup, namanya adalah kelas SDN Gunung Sari 2, sesuai dengan nama tempat saya bertugas. Kemudian kode grupnya adalah HY63BR. Bisa dilihat juga di sini, ini kode grupnya. Kemudian ini adalah nama grup yang saya buat, nama kelas yang saya buat. Kemudian anggota yang menjadi siswa dalam grup saya adalah anak didik saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Jadi semua siswa kelas 6 saya bimbing untuk membuat akun di Edmodo. Kebetulan di sekolah saya itu tidak ada fasilitas laboratorium komputer. Jadi dengan keterbatasan yang ada, yaitu cukup memakai laptop yang saya miliki, maka satu persatu saya membimbing siswa kelas 6 untuk membuat akun Edmodo. Inilah foto-foto ketika para siswa dibimbing membuat akun Edmodo. Bisa dilihat di sini bahwa laptopnya cuma satu, laptop milik saya. Kemudian satu persatu maju untuk membuat akun siswa di edmodo.com. Nah, bisa dilihat ini mengetiknya pun masih pakai 11 jari, artinya masih pakai telunjuk gitu ya. Ya, mohon dimaklum karena memang dari sisi penguasaan IT siswa-siswa saya memang masih sangat minim, berhubung memang mereka masih SD dan juga mereka berada di daerah pelosok. Satu persatu saya bimbing. Kemudian kebetulan di sekolah juga, walaupun memang ada SD pelosok, tapi alhamdulillah mempunyai LCD projector. Ketika para siswa membuat akun siswa itu diproyeksikan ke layar untuk bisa dilihat oleh siswa lain, sehingga siswa lain tidak lagi merasa bingung ketika maju, mereka sudah punya gambaran. Jadi mereka yang giliran pertama atau kedua saja yang agak gugup. Selanjutnya siswa-siswa yang mendapat giliran seterusnya itu lebih lancar dalam pembuatan akun siswa di edmodo.com. Total siswa saya adalah 26 siswa. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil membuat akun siswa di Edmodo. Dan ini beberapa foto siswa saya ketika membuat akun siswa. Kemudian setelah mereka selesai membuat akun siswa, beberapa hari kemudian saya mulai mengupload bahan ajar di fasilitas yang ada di Edmodo.
yaitu fasilitas yang disebut library atau istilahnya perpustakaan. Saya coba mengupload bahan ajar mengenai IPA di semester 1, yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan. Saya upload bahan ajarnya ke library di edmodo.com. Selanjutnya, setelah saya mengupload bahan ajar, saya meminta para siswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Kebetulan memang bahan ajar tersebut sedang diajarkan di kelas dan memang pas bagian pelajaran tersebut. Kemudian setelah selesai mempelajari itu, saya menyiapkan 5 tipe soal sebagai ujian bagi mereka atau sebagai tes bagi mereka, dan kuisnya atau ujiannya terdiri dari 5 soal, dan kelima soal tersebut tipe-tipenya berbeda-beda. Yang pertama adalah pilihan ganda. Ini soal pertama mengenai perkembangbiakan hewan secara kawin, disebut juga titik. Ada 4 pilihan jawaban yang saya siapkan. Kemudian soal yang kedua, tipenya adalah tipe benar salah. Soalnya, penyu berkembang biak dengan cara beranak, itu benar atau salah. Siswa tinggal klik benar atau klik salah. Kemudian untuk tipe soal yang ketiga, yaitu tipe jawaban pendek. Pertanyaannya, hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut titik-titik. Siswa tinggal mengisi di sini jawabannya. Soal yang keempat adalah tipenya isilah. Pertanyaannya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara titik-titik adalah hidra. Nah, siswa tinggal mengisi saja di sini, di bagian yang kosong ini, diisi. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima, tipenya adalah tipe mencocokkan. Di sini saya membuat 4 alternatif, dan di sini juga membuat 4 jawabannya. Siswa tinggal mencocokkan. Misalnya, apakah paus itu berkembang biak? Apakah paus itu berkembang biak secara tunas atau ovipar atau ovipar? Siswa tinggal klik paus kemudian klik jawabannya. Itulah tipe 5 pertanyaan atau 5 soal yang harus dijawab oleh siswa saya untuk sebagai tes akhir dari materi perkembangbiakan pada hewan. Dan setelah mereka selesai mengerjakan kuis, mereka juga diberi tugas untuk berkomentar. Jadi tugasnya itu untuk berkomentar bahwa mereka sudah mengerjakan kuis. Nah, dan kuis yang mereka kerjakan itu, alhamdulillah nilainya hampir semuanya bagus-bagus. Bisa dilihat di sini hasil pengerjaan kuis dari para siswa saya. Kemudian kalau tadi adalah gambaran kuisnya, artinya baru sebagian yang ditayangkan. Beberapa siswa saja yang nilainya tertinggi. Adapun ini adalah semua penyerahan. Ketika saya membuat screenshot dari Edmodo ini, ada 19 siswa yang sudah mengumpulkan dan sudah saya nilai juga, dan ada sisanya belum mengumpulkan. Memang ketika saya membuat screenshot ini, proses kuisnya masih berjalan, progresnya masih berjalan, belum saya tutup. Jadi para siswa memang masih punya kesempatan untuk mengerjakan, dan sejauh ini sudah 19 orang yang mengerjakan. Nilainya alhamdulillah rata-rata bagus. Itu mengenai pengerjaan kuis. Sekarang mengenai tugas. Tugasnya seperti tadi saya katakan, bahwa mereka diminta untuk berkomentar di post yang isinya
mereka melaporkan bahwa mereka sudah mengerjakan kuis. Jadi ada dua manfaat di sini. Yang pertama adalah mereka berlatih menulis di pos. Yang kedua mereka berlatih bertata krama. Saya ajarkan bagaimana cara melaporkan yang baik, cara memberitahu yang baik. Misalnya salam dulu, kemudian isinya apa, kemudian diakhiri terima kasih, diakhiri salam lagi. Memang redaksinya beda-beda, tapi pada intinya isinya seperti itu. Salam, isi pesannya, lalu diucapkan terima kasih, dan salam lagi. Jadi itu sekaligus juga mengajarkan tata krama kepada para siswa. Dan manfaat yang keduanya tadi yaitu siswa belajar untuk posting di pos, membuat status di pos. Baiklah pemirsa, yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan mengenai kesan yang saya dapatkan dalam memanfaatkan Edmodo di kelas. Kesan yang pertama adalah bahwa ketika saya membuat memanfaatkan Edmodo di kelas itu membantu dalam mengenalkan dunia digital kepada para siswa. Jadi siswa saya yang pada awalnya sangat buta mengenai dunia digital, perlahan-lahan mulai terbuka pikirannya. Memang mereka ada beberapa yang sudah biasa mengenal dunia digital, tapi baru sebatas sosmed, gitu ya. Misalnya mereka Facebookan, baru sebatas itu. Adapun untuk pembelajaran menggunakan dunia digital atau IT baru kali ini, dan mereka terlihat sangat antusias dan senang. Kemudian kesan yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih menarik. Materi-materi yang disampaikan tadi, contohnya misalnya mengenai perkembangbiakan pada hewan, itu terasa lebih menyenangkan di diri siswa. Itu yang mereka sampaikan. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kebahan ajar sudah mereka pelajari, kemudian saya beri tugas dan kuis, mereka mengerjakannya dengan antusias. Tidak ada terlihat rasa malas, tidak terlihat rasa enggan, gitu. Jadi enjoy saja, gitu. Kemudian yang keempat, dari sisi saya sebagai guru, itu saya merasa dimudahkan dalam pembelajaran, memudahkan berinteraksi. Kemudian pembelajaran tidak sebatas ketika jam pelajaran. Di rumah pun saya bisa mengontrol nilai siswa, mengontrol tugas siswa, mengontrol pengerjaan kuis siswa. Dan juga selain itu juga menambah variasi alat pembelajaran. Artinya selama ini barangkali di wilayah saya kebanyakan alat peraganya yang bersifat non-digital. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan saya bisa mendiseminasikan kepada mereka bahwa ada alat pembelajaran lain yang bersifat dunia maya, yang bersifat digital. Kemudian kesan yang terakhir, ini adalah kesan juga yang saya dapatkan ketika diskusi dengan para mentor, khususnya Pak Joni. Ini saya mendapatkan ini dari Pak Joni bahwa sudah saatnya siswa itu diarahkan untuk menjadi pelaku di dunia digital masa depan. Tidak lagi sekedar menjadi penonton atau pengguna. Jadi ke depannya memang diharapkan para siswa kita, generasi muda kita itu bisa menjadi pelaku. Misalnya menjadi pembuat aplikasi-aplikasi, program-program. Memang saat ini Edmodo ini adalah produk luar negeri, ya, produk Amerika. Mudah-mudahan ke depan anak-anak yang kita didik sekarang bisa membuat kelas maya yang bahkan bisa lebih baik, menyamai atau bahkan lebih baik dari Edmodo. Mudah-mudahan dimulai dari sekarang, sejak ini, insya Allah. Dan dengan berakhirnya tadi kesan-kesan yang saya sampaikan, maka berakhir pula lah presentasi saya mengenai implementasi kelas digital di sekolah saya di SDN Gunung Sari 2, Kecamatan Sukageminang, Kabupaten Indramayu. Dan dengan demikian
Selesailah sudah presentasi saya.